Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Zulfia Rosita dengan NIM 25080314145 dari kelas PAP 2025C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktik mengajar pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Administrasi Perkantoran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat. Baik, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Untuk ketua kelas, mungkin bisa untuk dipimpin berdoa. Oke. Baik, pada kesempatan hari ini, apakah ada anak-anak yang tidak masuk kelas atau mungkin sakit, izin, ataupun tidak ada keterangan, bisa disampaikan kepada ibu. Oke, baik. Nah, apakah dari anak-anak pada hari ini sudah mengetahui kita akan belajar materi apa pada hari ini? Belum? Atau mungkin ada yang sudah belajar tadi malam? Belum juga. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang administrasi. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa sih administrasi itu. Jadi masih dalam konsep dasar atau teori. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, Ibu akan menerangkan pengertian tentang administrasi. Yang kedua adalah unsur-unsur pada administrasi. Yang ketiga adalah menjabarkan fungsi administrasi. Yang keempat adalah menguraikan jenis-jenis administrasi. Yang kelima adalah mengidentifikasi pengelompokan jenis-jenis administrasi. Dan yang terakhir adalah melakukan pengelompokan jenis administrasi. Oke, jadi mungkin sampai sini anak-anak sudah memiliki gambaran ya, apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik. Oke, yang pertama adalah pengertian administrasi. Nah, mungkin kalian itu seringkali menjumpai kata administrasi. Mungkin biasanya di contoh kecilnya saja adalah di sekolah. Ketika kalian ingin mengurus berkas atau melakukan sesuatu, pasti kalian akan diminta untuk pergi ke TU untuk mengurus administrasi. Nah, ketika minta surat ataupun ketika kalian sedang di rumah sakit, kita harus mengurus administrasi terlebih dahulu. Nah, dari kata-kata itu tadi, mungkin dari kalian sudah ada yang bisa tahu apa sih administrasi itu. Paling tidak kalian sudah ada gambarannya. Nah, Gue akan menjelaskan ya. Yang pertama adalah pengertian administrasi. Pengertian administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu administrate. Administrate. Artinya intensif atau intensif, dan administrate adalah melayani, membantu, ataupun memenuhi. Nah, dalam bahasa Inggris, administrasi disebut administration.
yaitu berarti tata usaha. Oke, selanjutnya adalah administrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan, tujuan, serta penerapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor, dan tata usaha. Jadi itu adalah pengertian administrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya administrasi dalam arti sempit, yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha. Nah, sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak yang di dalamnya didasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa pengertian administrasi yang telah Ibu jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terjalin dalam kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, baik, setelah tadi sudah Ibu jelaskan terkait pengertian, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur administrasi. Apakah kalian sudah tahu apa itu unsur-unsurnya? Oke. Jadi menurut The Liang-ji dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, administrasi merupakan suatu kebijakan proses penyelenggaraan yang mengandung 8 unsur administrasi, yaitu pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan perwakilan. Nah, kedelapan unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menunjang seluruh proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, selanjutnya, pertama kita akan bahas pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian itu? Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi pengorganisasian itu seperti ketika kita membuat kerangka kerja. Pasti sebelumnya kita sudah memiliki rencana atau ide-ide sebelum kita nantinya melaksanakan atau merepresentasikan, merealisasikan kegiatan tersebut. Lalu yang kedua adalah manajemen. Unsur yang kedua, manajemen merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan yang mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Lalu unsur yang ketiga adalah tata hubungan. Tata hubungan merupakan rangkaian perbuatan menyampaikan warta atau berita dari satu pihak ke pihak lain dalam usaha kerjasama, atau yang biasa disebut dengan komunikasi. Oke. Lalu yang keempat ada kepegawaian. Kepegawaian merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerja sama. Yang kelima ada keuangan. Keuangan merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dan usaha kerjasama. Lalu ada yang keenam, yaitu
Perbekalan, yaitu merupakan kegiatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Kurang lebih itu seperti memusnahkan barang-barang atau hal-hal yang sudah tidak diperlukan lagi dalam organisasi. Yang terakhir, ada perwakilan, yaitu merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada yang ingin ditanyakan. Baik, Ibu lanjut, yaitu ke fungsi-fungsi administrasi. Sebelum itu kita akan mengetahui dulu apa itu fungsi administrasi. Fungsi administrasi menurut Quibel 2001 ada 5 jenis fungsi pendukung administrasi dalam perkantoran, yaitu fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan fungsi manajerial. Untuk lebih jelasnya akan Ibu jabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi rutin. Fungsi rutin yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan pengandaan, yaitu seperti tata kelola arsip dalam sehari-hari. Tuh. Yang dimana seperti pengelolaan arsip, dokumen, dan hal-hal yang masih dasar atau basic. Lalu yang kedua ada fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapatan. Yang kedua yaitu fungsi teknis, yaitu fungsi yang dimana membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Lalu yang ketiga ada fungsi analisis. Fungsi analisis yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif, disertai kemampuan mengambil keputusan, seperti membuat keputusan pembelian barang. Yang keempat ada fungsi interpersonal, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisa sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, seperti mengkoordinasikan tim. Jadi di fungsi interpersonal ini kita sudah harus memiliki komunikasi yang baik serta kerjasama tim yang di dalamnya kita bisa melakukan koordinasi yang baik juga. Yang terakhir adalah fungsi manajerial. Fungsi manajerial yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian. Oke, lanjut, ada jenis-jenis administrasi. Dalam perkembangannya, administrasi ini terbagi menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan materi yang dijadikan pokok kajian. Jadi ada beberapa, diantaranya adalah 1. Administrasi publik. Dalam administrasi publik, kajian yang dibahas adalah 3 elemen utama dalam sebuah negara. Ketiga elemen tersebut yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam kajiannya, administrasi publik mengaitkan ketiga elemen utama negara tersebut dengan beberapa peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, serta etika yang menjadi acuan penyelenggaraan negara. Awal mula kemunculan konsep administrasi publik ini adalah gagasan dari sebuah esai yang dibuat oleh Woodrow Wilson yang judulnya Introduction to Study Administration. Dalam pelaksanaannya, administrasi publik ini akan selalu berhubungan dengan birokrasi, termasuk pada peraturan dan pelaksanaan peraturan tersebut. Lalu, yang kedua adalah administrasi pembangunan. Merupakan sistem administrasi yang dibuat untuk melakukan pengendalian usaha oleh pemerintah, yang dimana bertujuan untuk merealisasikan pertumbuhan yang sudah direncanakan pada suatu kondisi yang lebih baik, serta maju pada beberapa aspek. Sistem administrasi pembangunan ini mulai muncul pasca Perang Dunia II
di mana pada masa itu semua negara itu membutuhkan sebuah sistem untuk bisa menciptakan pembangunan negara mereka. Setelah berakhirnya perang yang melibatkan hampir semua negara yang ada di dunia, namun beberapa ahli berpendapat bahwa adanya rencana Marshall dari Amerika merupakan salah satu motivasi utama terciptanya konsep administrasi pembangunan ini. Jadi, Marshall Plan ini merupakan sebuah program dari negara yang memenangkan peperangan untuk membantu negara yang hancur dan mengalami kekalahan pada masa Perang Dunia II tersebut. Yang terakhir yaitu administrasi lingkungan, merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat yang tujuannya untuk mewujudkan wawasan lingkungan serta tanpa mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan. Nah, sejauh ini bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke materi atau subbab selanjutnya mengenai jenis kerja administrasi? Masih belum? Oke, baik. Jadi Bu, lanjutkan ya untuk menjelaskan. Lalu setelah ini adalah jenis kerja pada administrasi. Pengertian administrasi meliputi jenis-jenis kerjanya secara real, maksudnya hasil kerjanya bisa dilihat dan bisa dipakai untuk menentukan kebijakan pada suatu organisasi. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis kerja administrasi yang mungkin bisa atau mungkin sudah kalian kuasai pada saat ini. Di antaranya yang pertama, administrasi itu akuntansi atau keuangan. Di mana salah satu kerja administrasi adalah pembukuan atau lebih populer disebut akuntansi. Jadi pengertian kerja akuntansi adalah kegiatan pencatatan transaksi keuangan dan pemasukan perusahaan. Setiap institusi pemerintahan, perusahaan, maupun organisasi non-profit harus menyelenggarakan kegiatan akuntansi. Fungsi akuntansi adalah guna mengetahui keadaan keuangan perusahaan, apakah surplus atau defisit, dimana sangat riskan kalau sebuah organisasi tanpa ada laporan keuangan, apalagi organisasi profit, bisa saja terjadi penyalahgunaan uang atau korupsi. Yaitu akuntansi, di mana merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyusun keuangan yang benar. Ilmu akuntansi dipelajari sebagai ilmu ekonomi keuangan, dan ilmu akuntansi menjadi pelajaran wajib di Fakultas Ekonomi. Jadi kalian nantinya jika ingin mengambil di prodi FEB atau ekonomi dan bisnis, biasanya ada akuntansi. Nah, di sana akan lebih banyak atau lebih jabar terkait materi-materi yang mungkin di SMK diajarkan, tapi nanti praktiknya lebih di perguruan tinggi. Orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan sudah lulus dari pendidikan profesi akuntansi disebut akuntan. Nah, ilmu akuntansi dasar bisa dipelajari di luar pendidikan formal, di mana banyak lembaga pendidikan non formal yang menawarkan pendidikan ini. Akuntansi itu bisa dipelajari melalui banyak ya, terutama sekarang AI itu sudah berkembang sangat pesat. Jadi ilmu tidak hanya dipelajari di sekolah formal, namun juga dapat dipelajari di sekolah non formal. Jadi mungkin kalian juga bisa mempelajarinya di media sosial, karena di media sosial itu tidak hanya untuk mencari hiburan, tapi juga bisa mencari pelajaran ataupun hal-hal yang mungkin kalian butuhkan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Oke, selanjutnya adalah laporan penjualan. Laporan penjualan merupakan salah satu tugas administrasi pada bagian pemasaran. Nah, laporan penjualan dilakukan secara berkala seperti seminggu sekali atau sebulan sekali. Laporan ini diserahkan kepada manajer pemasaran
yang dimana laporan ini dibuat bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak barang dijual ke pasaran. Ini sangat berkaitan dengan jumlah stok barang maupun rencana pemasaran. Ketiga adalah inventory, yaitu merupakan divisi yang bertanggung jawab membuat laporan stok barang yang tersedia di gudang maupun yang sedang dipasarkan. Inventor harus mengerti bagaimana mengatur sirkulasi produk, kapan disimpan dan kapan yang dikeluarkan. Jadi setiap barang yang keluar dan barang yang masuk harus dapat dicatat dalam bahan ajar. Pada akhir bulan, inventoris harus menghitung ulang sisa stok yang ada di gudang dan kemudian dibuat laporannya. Itulah gambaran bagaimana kerja inventoris yang bertanggung jawab mengelola stok produk di gudang. Lalu ada rekam medis, yaitu merupakan salah satu kegiatan administrasi yang ruang lingkupnya berada di rumah sakit, yaitu maupun di klinik kesehatan, yang dimana melakukan kerja rekam medis tak sembarang orang bisa mengerjakannya. Hanya tenaga ahli yang memiliki sertifikasi medis dan pengetahuan di bidang rekam medis. Fungsi rekam medis adalah mencatat riwayat penyakit pasien ke dalam sebuah lembar laporan. Selain mencatat riwayat penyebab pengobatan pasien untuk rawat inap maupun rawat jalan, tujuan rekam medis adalah sebagai pertimbangan atau tindakan medis menentukan cara pengobatan dan hasil. Dan rekam medis adalah sebagai pertimbangan untuk tindakan medis menentukan cara pengobatan dan masih banyak lagi. Yang berhak membaca rekam medis adalah dokter dan perawat rekam medis, yang dimana rekam medis sendiri merupakan standar baku administrasi rumah sakit dan dokter praktek maupun klinik pengobatan. Nah, baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai administrasi. Oke, jadi setelah tadi Ibu jelaskan, pada kesempatan kali ini Ibu akan bertanya, bagi siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu, maka Ibu akan memberikan reward pada kalian. Sebelum itu, kalian bisa untuk membaca kembali materi yang sudah Ibu jelaskan tadi di buku kitab kalian masing-masing. Setelah 5 menit ataupun 10 menit, nanti akan Ibu tanyakan kurang lebih ada 10 soal, dan nantinya Ibu juga akan memberikan latihan. Oke, jadi sekarang silahkan untuk anak-anak untuk membaca buku terlebih dahulu. Baik, sudah selesai ya untuk membacanya. Sekarang Ibu akan bertanya. Yang pertama, secara etimologi kata administrasi berasal dari kata ad and ministry. Ad yang berarti intensif dan ministry yang berarti melayani, membantu atau memenuhi. Istilah ini berasal dari bahasa. Oke, benar. Yang kedua, berikut ini yang termasuk unsur administrasi adalah A. Analisis, B. Teknis, C. Rutin, D. Manajerial, dan E. Manajemen. Mana jawaban yang benar? Oke, benar. Oke, sekarang yang ketiga. Rangkaian perbuatan yang dimana menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai merupakan unsur administrasi di bidang. Oke, benar. Yang keempat, salah satu fungsi administrasi adalah sebagai A. Tata usaha, B. Manajerial, C. Perwakilan, D. Perbekalan, atau E. Keuangan. Benar. Selamat ya anak-anak. Berarti sampai di sini Ibu bisa menyimpulkan kalau kalian sudah bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Lalu soal yang kelima,
Fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain disebut fungsi. Benar. Sekali lagi benar. Oke. Nomor 6. Manajemen kantor adalah pengarahan menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan seperti transportasi, manufacturing, pergudangan, dan penjualan. Hal ini merupakan pengertian manajemen kantor menurut. Oke, benar. Yang ketujuh, ruang lingkup administrasi meliputi kegiatan kantor dan sarana fasilitas kerja perkantoran. Berikut ini yang termasuk salah satu kegiatan kantor adalah A. Tata usaha, B. Tata hubungan, C. Kepegawaian, D. Perencanaan perkantoran, dan E. Analisis. Mana jawaban yang paling benar? Benar sekali. Oke, nah, soal nomor 8. Administrasi mempunyai 5 fungsi pendukung. Fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan pengadaan merupakan fungsi. Betul, benar sekali. 9. Rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dari usaha kerja sama yang bersangkutan merupakan unsur administrasi dalam bidang. Benar sekali. Terakhir, rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerja sama tersebut merupakan unsur administrasi bidang. Betul sekali. Jadi bagian anak yang tadi sudah menjawab terlebih dahulu atau yang sudah menjawab cepat, nanti pada akhir pembelajaran Ibu akan memberikan reward pada kalian. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu katakan, Ibu akan memberikan tugas di luar sekolah atau PR, pekerjaan rumah, sebagai bahan evaluasi agar kalian benar-benar mengerti apa itu administrasi. Jadi, tugas yang akan Ibu berikan adalah kalian bisa membentuk kelompok yang dimana terdiri dari 3 sampai 5 orang, yang dimana kegiatan yang harus kalian lakukan adalah amatilah aktivitas administrasi yang terdapat di sekolah atau kantor terdekat kalian. Lalu, tulislah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan berilah penjelasan mengenai kegiatan administrasi yang berlangsung dalam sekolah atau kantor tersebut. Nah, dari tugas atau pekerjaan yang barusan Ibu beri, apakah dari anak-anak ada yang kurang paham dengan tugasnya? Bisa disampaikan. Oke, baik, tidak ada. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang hari ini kita dapatkan bisa menjadi bermanfaat. Dan mungkin dari anak-anak ada yang ingin bertanya, silahkan. Tidak ada. Oke. Jadi sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Tetap semangat anak-anakku, semoga kita selalu diberi kelancaran. Baik, akhir kata, mungkin jika ada kesalahan, Ibu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, semoga kita tetap bisa berjumpa di lain kesempatan.